Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa seperti ada yang memperhatikanmu saat sedang sendirian? Pernahkah kamu berbicara dalam hati, tapi seolah ada yang membalasnya? Dalam diam, itu bukan sekadar perasaan. Dalam Islam, setiap manusia memiliki satu pendamping gaib yang tak pernah berpisah. Namanya adalah Jin Qarin. Nabi Muhammad bersabda, "Tidak ada seorang pun di antara kalian, kecuali telah disertakan baginya seorang Qarin dari jin." HR Muslim. Ya, bahkan Rasulullah pun memiliki Qarin. Namun beliau diberi kekuatan oleh Allah, hingga jin itu masuk Islam. Bagaimana dengan kita? Namanya Raffi. Seorang anak laki-laki berusia 4 tahun yang tinggal di Jawa Barat. Sejak kecil, ia sering bicara sendiri di kamarnya. Kadang tertawa, kadang menangis, seolah ada yang menemaninya. Ibunya tak curiga, dia pikir itu hanya imajinasi anak-anak. Sampai akhirnya Raffi berkata, "Aku nggak sendiri, aku main sama KR." Siapa KR? Tidak ada orang lain di rumah itu. Setelah dibawa ke seorang ustadz, terungkaplah bahwa Qarin Raffi telah berinteraksi langsung dengannya. Bukan kerasukan, tapi kedekatan yang berbahaya. Karena rumah itu jarang terdengar zikir. Lalu apa sebenarnya tugas jin Qarin? Ia membisikkan keraguan, menggoda manusia untuk meninggalkan ibadah, menunda kebaikan, dan membuat hati kita berat untuk kembali kepada Allah. Kau tahu suara kecil yang berkata, "Udahlah, salat nanti aja." Atau, "Tobat, kamu nggak pantas tobat." Itu bisa jadi adalah bisikan dari Qarinmu. Tapi tenang, Qarin bukanlah makhluk yang tak terkalahkan. Dia lemah, sangat lemah, di hadapan zikir dan Al-Quran. Berikut cara menghadapi jin Qarin. 1. Perbanyak membaca Al-Baqarah dan ayat kursi. Dinding rumahmu akan menjadi benteng. 2. Jangan tinggalkan zikir pagi dan petang. Itu adalah tameng harianmu. 3. Tidurlah dalam keadaan suci. Dan jangan lupa doa sebelum tidur. Jin sangat suka orang yang tidur dalam kelalaian. Dan yang paling penting, dekatkan dirimu kepada Allah. Semakin kuat imanmu, semakin lemah jinmu. Dikisahkan ada seorang ulama yang tiba-tiba merasa gelisah dalam sholat. Pikirannya tak bisa khusyuk. Setiap kali ia takbir, muncul suara-suara aneh di telinganya. Dalam tidurnya ia bermimpi melihat sosok hitam berkata, "Aku Qarinmu, aku ingin kau berhenti dari jalan ini." Ulama itu pun berpuasa 3 hari, meningkatkan tilawah, dan membaca Al-Baqarah tiap malam. Malam ketiga, ia bermimpi melihat sosok jin itu terbakar, menjerit, lalu menghilang. Qarin itu nyata. Ia mengintai bukan untuk menakuti, tapi untuk menggoda hingga kita tergelincir. Ciri-cirinya, malas beribadah tanpa sebab, suara hati yang merendahkan diri, mimpi buruk berulang, perasaan tidak nyaman tanpa alasan. Jika kamu merasakannya, jangan takut. Hadapi dengan iman. Ingat, jin Qarin hanya bisa membisikkan, tapi tidak bisa memaksa. Pilihan tetap milikmu. Mau mengikuti bisikannya atau menepisnya dengan zikir? Nabi Muhammad saja bisa membuat Qarinnya masuk Islam. Bukankah itu bukti bahwa kita juga bisa mengendalikan Qarin kita? Mulai hari ini, saat kau ingin marah, ingin berbuat maksiat, atau merasa malas beribadah, tanyakan pada dirimu, apakah ini dari hatiku atau bisikan jin? Semoga kita semua diberi perlindungan dari pengaruh Qarin dan menjadi hamba Allah yang istiqamah di jalannya. Narator dengan penuh makna. Allahumma inna na'udzubika min hamzati syayatin wa na'udzubika rabbi an yahduruna ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari bisikan setan dan dari kehadiran mereka di sekeliling kami. Kalau kamu suka kisah ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar konten Islami terus menyebar. Tulis di kolom komentar, apakah kamu pernah merasa diawasi? Kita diskusi di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.